Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ibu Safira, prodi PAI dengan NIM 2209601209. Di sini saya akan menjelaskan tentang lulusan pendidikan Islam memasuki lapangan kerja. Sebagai tugas mata kuliah yaitu Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin, MPD. Di sini yaitu tentang pendidikan di era globalisasi saat ini sedang menghadapi tantangan besar, terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap terbentuknya peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Pada dimensi ini, pendidikan Islam khususnya mengalami kemunduran fungsi, degradasi fungsional karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek batiniah daripada aspek lahiriah. Lalu dengan demikian, pendidikan Islam menyebabkan terjadinya kemandulan dalam berpikir. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan pendidikan yang berorientasi pada materialistik, praktis dan pragmatis, sehingga tidak mampu menentukan langkahnya dengan independen. Hal ini terjadi sebagai akibat pendidikan Islam kalah bersaing dalam kebudayaan di tingkat global. Dewasa ini, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan kehidupan manusia modern yang penuh dengan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Di antara lain, bagaimana pendidikan Islam mampu mempersiapkan manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dalam menghadapi perubahan masyarakat yang begitu cepat, sehingga produk pendidikan Islam tidak hanya melayani kebutuhan untuk akhirat, tetapi hendaknya mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif dalam dunia masyarakat modern, terutama dalam bekerja. Pekerjaan merupakan pembuatan yang sangat mulia. Dalam ajaran Islam, Rasulullah SAW memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam, bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang mau bekerja. Bahkan hadis di atas mengatakan bahwa jika hari kiamat terjadi, sedang di tanganmu terdapat bibit tanaman, jika ia bisa duduk hingga dapat menanamnya, maka tanamlah. Hal itu menunjukkan bahwa seorang sangat dianjurkan untuk tetap bekerja walaupun hari kiamat terjadi, asalkan seseorang itu mempunyai kemampuan untuk tetap melakukan pekerjaan tersebut. Seperti Az-Zumradi Azra menyatakan bahwa fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat modern saat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sebagai lembaga sosialisasi. Pendidikan adalah wahana bagi integrasi anak didik dalam nilai-nilai kelompok yang dominan. Dan yang kedua, sebagai pembelajaran schooling. Pendidikan mempersiapkan anak didik untuk mencapai dan menduduki posisi sosial ekonomi tertentu. Karena itu, pembelajaran harus dapat membuat mereka memainkan peran sosial ekonomis, pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka memainkan peran sosial ekonomis dalam masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu sebagai education. Pendidikan merupakan education untuk menciptakan kelompok elit yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga itu pendidikan seperti tersebut di atas dibenarkan oleh satu realitas, bahwa pendidikan benar-benar memiliki arti strategis dalam hidup dan kehidupan umat manusia untuk mencapai terwujudnya kehidupan yang sukses dan kehidupan yang menjanjikan masa depan, sebagai dinyatakan oleh John Dewey. Ketiga fungsi pendidikan seperti tersebut di atas dibenarkan oleh realitas, bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup dari salah satu fungsi sosial, merupakan media bimbingan hidup, merupakan sarana pertumbuhan hidup manusia guna mempersiapkan, membukakan dan membentuk disiplin untuk melalui transmisi baik dalam bentuk formal maupun informal dan non-formal. Lalu untuk penjelasan yang kedua yaitu menjadikan tarbiyah Islami sebagai modal pendidikan masa depan. Kajian tentang menjadikan tarbiyah Islamiyah sebagai modal meraih pendidikan masa depan ini cukup menarik dan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin ilmu adalah termasuk studi Islam pendatang baru, newcomer, dibandingkan bidang studi Islam lainnya seperti tafsir, hadis, kalam, fikih, tasawuf dan sebagainya. Hingga akhir tahun 80-an, Tarbiyah Al-Fikra, jurnal ilmiah keislaman,
Sebagai halnya dakwah Islamiyah masih belum diakui sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman. Hal ini didasarkan pada sebuah asumsi, yakni bahwa setiap orang yang memiliki ilmu walaupun hanya sedikit harus disampaikan dalam arti didakwahkan dan diajarkan pada orang lain. Praktek dakwah dan pendidikan Islam yang berjalan sebelumnya hanya berdasarkan pada kebiasaan dengan perkembangan zaman. Praktek pendidikan Islam yang dilaksanakan pada umumnya tidak didasarkan pada rancangan dan konsep yang matang, melainkan hanya berdasarkan kebiasaan dan semangat pengabdian semata. Kesadaran tentang pentingnya membangun tarbiyah Islamiyah sebagai sebuah disiplin studi Islam baru terjadi setelah pendidikan Islam membutuhkan berbagai konsep dan desain pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman serta menghadapi persaingan dari praktek pendidikan barat yang masuk ke Indonesia, yang telah mendasarkan pada konsep teori dan desain yang matang di pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya. Tarbiyah Islamiyah baru diakui sebagai sebuah disiplin ilmu pada tahun 90-an. Agar tarbiyah Islamiyah menjadi model pendidikan masa depan, maka peluang kajian akademik terhadap tarbiyah Islamiyah yang masih terbuka lebar harus dimanfaatkan kedua. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, bahwa bahan-bahan untuk melakukan kajian tarbiyah itu Islamiyah sesungguhnya amat banyak. Bahan-bahan tersebut antara lain yang pertama, kajian pendidikan Islam dapat diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengandung isyarat-isyarat pendidikan. Yang selanjutnya melahirkan kajian ilmu pendidikan Islam yang Islam bercorak normatif perennial. Lalu kajian dengan pendekatan normatif perennial ini antara lain telah dilakukan oleh Al-Khalil Abu Al-Ainain melalui karyanya Falsafat Al-Tarbiyah Al-Islamiyah fi Al-Quran Al-Karim. Nasi Ulwan melalui karyanya Tarbiyah, satu buku Falsafat Tarbiyah Al-Islamiyah fil Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Ali Khalil Abu Al-Ainain, diterbitkan oleh Dar Al-Fikr Al-Arabi tahun 1980-an. Melalui keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, teori dan praktik intelektual memuat pandangan Al-Quran tentang falsafah pendidikan serta hubungan dengan falsafah masyarakat menurut Al-Quran, falsafah kehidupan yang dikehendaki Al-Quran, falsafah pendidikan menurut Al-Quran serta perbandingannya dengan berbagai falsafah pendidikan menurut Al-Quran serta perbandingannya dengan berbagai falsafah pendidikan yang terdapat beberapa negara Islamiyah. Buku edukasional teori Abdurrahman Saleh Abdullah dan Manhaj oleh Muhammad Hud membahas tentang teori pendidikan dan filsafah pendidikan dalam Al-Quran, hakikat sifat dan dasar manusia, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu materi tentang madrasah sebagai pilihan utama. Madrasah yaitu merupakan salah satu pendidikan yang berorientasi kepada nilai-nilai spiritual yang mengharapkan peserta didiknya dapat belajar bukan hanya ilmu pengetahuan umum, tapi juga ilmu agama yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Hal itu disampaikan oleh Kepala MTS Muaradua, menjelaskan bahwa perkembangan madrasah di Indonesia saat ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama. Hal ini dilakukan karenanya persepsi masyarakat terhadap madrasah pada khususnya dan terhadap sekolah Islam pada umumnya masih belum memadai. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang beranggapan bahwa seluruh madrasah di Indonesia masih terbelakang dibanding dengan sekolah umum. Pandangan negatif tersebut untuk sekarang ini sudah tidak benar lagi. Pada kenyataannya telah banyak madrasah-madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah umum. Maka dari itu madrasah era sekarang sebagai pilihan utama, ujarnya. Ada beberapa keadaan yang menunjukkan keunggulan madrasah ialah berdasarkan informasi sejarah, bahwa lahirnya madrasah di Indonesia memberikan pendidikan yang unggul untuk komunitas muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain itu, juga dalam memberdayakan sistem pendidikan Islam dewasa ini muncul paradigma sekolah unggulan, yaitu sekolah yang lulusannya memiliki kemampuan dan memahami fenomena yang baru, mengakomodasi perkembangan yang baru, mengantisipasi perkembangan baru, mengarahkan masa depan, memilah dan memilih sebagai alternatif, dan mengembangkan untuk melakukan hal-hal yang memberi contoh madrasah. Apa boleh?
selanjutnya yaitu eksistensi madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih mudah dibanding pesantren ya. Pesantren yang lahir pada 20 dengan munculnya Madrasah Manbaul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909. Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaruan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaruan tersebut menurut Karl Sitterbrink meliputi 3 hal. Yang pertama itu usaha menyempurnakan sistem pendidikan di pesantren. Lalu yang kedua yaitu penyesuaian dengan sistem pendidikan barat. Dan yang ketiga, upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan barat. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang profesionalisme guru dalam mutu capaian dan SUB capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu menerapkan profesionalisme guru dalam pembelajaran. SUB capaian pembelajaran mata kegiatan yaitu yang pertama menjelaskan pengertian profesionalisme guru. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan standar kualifikasi guru. Dan yang ketiga yaitu menerapkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Pengertian profesionalisme guru. Seorang guru profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi karena di samping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya informed respon terhadap implikasi kemasyarakatan dari objek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus memiliki profesi filosofi dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang guru sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis dan penyesuaian yang terus-menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah, guru juga harus sabar, ulet, telaten, dan tanggap terhadap situasi dan kondisi seperti serta kepribadian seperti itu. Dan moderat, seimbang, toleran, semata, cinta tanah air, ikhlas, sepenuh hati, dan murah dalam proses pembelajaran sehingga di akhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah ditemukan akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan terutama yang berkaitan dengan komponen tenaga pendidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah accountability dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidik tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kompetensi lulusan tidak semata-mata tanggung jawab. Guru akan tetap ditemukan juga oleh pemakai lulusan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak sebagai akibat dari adanya lulusan tersebut. Secara garis besar terdapat 3 tingkatan kualifikasi profesionalisme guru, yaitu capability, inovator, dan developer. Maksudnya adalah guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Inovator maksudnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaruan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaruan yang efektif. Developer maksudnya itu guru harus memiliki visi dan misi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu melihat jauh ke depan dalam mengantisipasi dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidik sebagai suatu sistem. Yaitu penjelasan selanjutnya adalah implementasi guru kreatif dan berkarakter melalui Happy Lab.
Di sini yang dimaksud happy learning sendiri adalah belajar menyenangkan. Happy learning adalah belajar yang menyenangkan, sedangkan pendekatan diartikan sebagai sebuah konsep keilmuan yang digunakan oleh para peneliti dalam mencari kebenaran hasil penelitian, misalnya pendidikan sosiologis, psikologis, dan historis. Yang pertama yaitu tentang pendidikan sosiologis, serta secara sederhana bahwa arti sosiologi dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu tentang keadaan masyarakat yang lengkap dan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu tentang pendekatan psikologis. Psikologis sebagai ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmu dan merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian ilmiah. Oleh karenanya, sebagai salah satu ciri psikologi sebagai suatu ilmu adalah berdasarkan data empiris di samping dan tersebut diperoleh secara sistematis. Yang ketiga yaitu pendekatan historis. Historis artinya sejarah. Menurut ilmuwan menyatakan bahwa sejarah sebagai ilmu adalah salah satu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para sejarawan. Happy learning secara harfiah berarti pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan dari sudut lain, happy learning merupakan sebuah sifat dan karakter pembelajaran yang berbasis pada asumsi bahwa pada dasarnya manusia lebih suka diperlakukan dengan cara yang halus, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang menggembirakan, menggembirakan dan atau menakutkan. Pendekatan happy learning ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya tuntunan masyarakat yang ingin diperlakukan secara adil, manusiawi, demokratis, egaliter, dan terbuka. Dalam prakteknya, happy learning ini diwujudkan dalam model pembelajaran yang mengundang peserta didik untuk partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dengan selanjutnya dikenal dengan istilah PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri dalam arti tidak semata-mata disuapi guru. Di antara metode-metode mengajar yang amat mungkin digunakan untuk mengimplementasikan. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya untuk 5 materi tadi. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.